Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun itu Anda menyaksikan video ini. Mahasiswa Ekonomi Syariah Stainu Temanggung. Hari ini akan saya terangkan materi paruh kedua dari perekonomian dan juga investasi di Indonesia. Kalau di paruh awal sebelum UTS kemarin kita membahas mengenai sistem ekonomi makro yang ada di Indonesia, sehingga kita tahu sebetulnya iklim investasi itu seperti apa dengan kondisi utang negara dan lain sebagainya. Paruh yang kedua ini setelah UTS kita akan mulai dengan sebuah aset yang kita kenal sebagai saham. Nanti juga akan kita bahas juga reksadana dan juga obligasi. Tapi untuk awal ini akan saya terangkan dulu mengenai saham karena ini yang paling penting. Jadi saham itu ibaratnya kayak semacam yang mendominasi. Jadi kalau seorang berbicara mengenai investasi, mengenai apa yang pengen dilakukan dengan uang yang berhenti di sakunya, maka yang akan menjadi pilihan utamanya biasanya adalah saham. Adapun terkait dengan saham ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian tentang teorinya. Jadi ini teori dan juga pengantarnya akan saya bahas di bagian ini. Nanti bagian selanjutnya akan saya bahas di part selanjutnya tentang bagaimana proses berinvestasinya. Jadi secara teknis kalau kita pengen investasi seperti apa. Anda kalau mau langsung coba untuk investasi juga nggak apa-apa. Kalau misalnya Anda memiliki uang yang lebih, pengen langsung diuji cobakan untuk berinvestasi, nanti juga bisa dilakukan pada perkuliahan part yang kedua. Oke, kita mulai saja untuk bagian yang pertama mengenai saham, investasi di saham. Yang pertama pengantarnya dulu. Apa itu saham? Saham merupakan mudahnya itu seseorang yang memiliki saham, maka dia sudah memiliki bukti mengenai kepemilikan suatu usaha. Misal tentang perusahaan yang paling mudah, misalnya Anda memiliki saham dari gudang garam sebesar 1 lot atau 100 lembar saham. Dari 100 ini misalnya 0 ini merupakan 0,00001 ya. 0,000 berapalah, ini sangat kecil sekali dari seluruh saham yang ada di gudang garam. Karena setiap perusahaan itu pasti memiliki banyak sekali surat surat berharga atau saham yang diperjualbelikan. Contohnya saja ada perusahaan yang mempunyai 5 juta, misalnya 5 juta lembar saham, ada yang punya, bahkan ada yang punya 2 miliar lembar saham, ada yang punya mungkin 1 triliun lembar saham. Jumlah sahamnya itu sangat banyak. Dan ketika Anda memiliki beberapa lembar dari saham dari suatu perusahaan, maka dikatakan Anda telah memiliki perusahaan tersebut. Ya, itu merupakan saham itu sendiri. Dan di dalam pengantar ini akan diberikan penjelasan bagaimana teori mengenai saham itu. Definisinya dulu tadi sudah dikatakan, secara praktis saham itu merupakan surat berharga yang menunjukkan sebuah kepemilikan, menjadi tanda bukti sebuah kepemilikan. Ketika seorang memiliki saham misalnya 1%, maka dia memiliki hak terhadap sebagaimana dia pemilik perusahaannya. Kita tahu kalau orang kok memiliki suatu perusahaan, maka dia berhak untuk memiliki, yang pertama pasti adalah dividen atau yang kita kenal sebagai bagi hasil. Nah, ini sebetulnya yang kita bisa katakan konsep saham itu sebetulnya secara garis besar itu sangat syar'i. Artinya tidak menggunakan konsep yang kita katakan investasi bunga, itu bukan. Tapi investasi lalu kita mendapatkan dividen atau bagi hasil. Dari sini sebetulnya secara umum kalau kita kok prospeknya itu ke dividen atau bagi hasil atau keuntungan yang dibagi bersama, maka sebetulnya konsep investasi saham ini adalah konsep investasi yang sangat sesuai dengan syariah. Seharusnya seperti itu. Dan juga hak-hak lain. Jadi yang namanya orang yang memiliki saham itu kan pasti memiliki banyak sekali hak. Salah satu hak yang utama jelas adalah bagi hasilnya. Yang kedua mungkin hak untuk menjual kembali, ya. Jadi makanya biasanya keuntungan utama yang diperoleh dari seorang yang berinvestasi saham atau bermain saham itu yang pertama adalah bagi hasilnya, yang kedua adalah hasil penjualan kembali. Kita tahu yang namanya suatu barang, kalau kok misalnya gini,
Saya punya saham dari gudang garam. Di tahun ini harganya Rp1.000 misalnya. Tahun depan itu harganya kira-kira bisa naik, bisa turun. Tapi kecenderungannya, kalau perusahaan kok semakin lama semakin maju, maka pastinya tahun depan sahamnya akan naik harganya. Disitulah saya bisa mendapatkan keuntungan dari menjual kembali saham yang telah naik harganya. Jadi keuntungan pertama mungkin dari dividennya, keuntungan yang kedua dari hak untuk menjual kembali, yang ketiga mungkin bagi yang pemegang saham-saham dominan, misalnya memiliki saham yang cukup banyak sehingga dia berhak untuk menentukan kebijakan ini perusahaannya mau dibawa kemana, gitu ya. Jadi seorang yang punya saham dia berhak untuk menghadiri, ibaratnya menghadiri rapat para pemegang saham, terutama bagi pemegang saham dominan. Yang selanjutnya, mengapa kok perusahaan menjual sahamnya? Mengapa kok harus ada saham yang dijual oleh perusahaan? Mudahnya misalnya saya punya perusahaan A, mengapa saya tidak kelola sendiri? Mengapa saya harus menjual saham dari perusahaan A saya itu tadi kepada orang lain? Karena saya, dalam hal ini tadi, ketika saya memiliki perusahaan A, saya butuh aliran dana dari pihak lain. Karena saham yang saya punyai kadang tidak cukup untuk mengembangkan perusahaan. Otomatis saya harus menjual saham kepada orang lain sehingga nanti akan ada aliran dana masuk untuk penambahan cash flow-nya, untuk penambahan modal usahanya. Walaupun resikonya adalah kepemilikan usahanya jadi dibagi, bukan hanya saya yang memiliki tapi nanti dibagi kepada orang lain. Itu ya alasan utama mengapa seseorang harus menjual saham. Lalu di mana? Secara garis besar, di mana lalu bagaimana cara untuk bermain saham ini? Untuk secara detail ini nanti akan kita bahas pada perkuliahan selanjutnya. Tapi secara garis besar, disinilah tempat jual beli saham itu. Namanya IDX. IDX itu bahasanya kita bursa saham. Bahasa yang lain pasar modal. Bahasa yang lain Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau di Indonesia Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia inilah pasarnya. Jadi di Bursa Efek inilah di pasar atau terjadi transaksi jual beli saham. Lalu misalnya ini kita pengen membeli saham atau pengen investasi saham. Apakah kita langsung masuk ke IDX? Tidak. Kita harus masuk dulu ke sekuritas. Ini namanya sekuritas. Sekuritas itu ada banyak. Di sini ada contohnya, ada Mirai, ada Mandiri Sekuritas, lalu ada lagi Indo Premier ya. Ada contohnya tiga ini yang paling terkenal. Jadi kalau Anda kok pengen main saham, itu yang Anda lakukan bukan kok ke perusahaannya lalu saya bilang saya pengen beli saham, bukan seperti itu. Yang harus Anda lakukan adalah menghubungi Mirai Aset, Mandiri Sekuritas atau Indo Premier. Menghubungi sana, daftar di sana, bikin akun, bikin rekening di 3 tempat ini ya. Jadi itu yang harus Anda lakukan. Lalu kenapa kita harus ke sekuritas? Karena sekuritas inilah penjaminnya, namanya juga sekuritas dari kata security yang artinya keamanan. Kalau kita mendaftar di sini maka semua menjadi aman. Dan sekuritas inilah yang akan menjadi perantara kita untuk menjual atau membeli saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi mudahnya ini sekuritas ini perantara antara investor dengan IDX ya. Karena di IDX ini ada banyak sekali perusahaan yang telah menjual IPO, dia melakukan IPO ke IDX. Misalnya contohnya di sini ada beberapa perusahaan yang besar. Di sini ada Unilever, ada Bank BRI, ada Indofood, ada Telkom ya. 4 perusahaan ini mereka tidak memiliki pemilikan perusahaannya sendiri. Mereka menjual saham mereka ke IDX di bursa saham. Nah, saham-saham yang telah diterbitkan di IDX inilah nanti yang bisa ditransaksikan
lalu bisa kita beli melalui sekuritas. Kalau kita ingin membeli saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan di IDX ini, kita bilang ke sekuritasnya atau kita masuk ke sekuritasnya untuk membeli ke sini, ya, untuk membeli. Dan untuk menjual pun sama. Nanti ketika menjual itu juga melalui sekuritasnya. Secara detail nanti kita akan bahas pada bagian kedua. Ini alur transaksi saham. Jadi tadi kan di IDX ini kan banyak sekali saham-saham perusahaan, ada Unilever, ada BRI, BCA, Gudang Garam, Jarum, itu ada di sini saham mereka. Nah, misalnya ini kita, ya, ini kita, lalu ada sekali banyak orang yang sedang bermain saham. Ada yang lewat Indo Premier, ada yang lewat Mirai Asset, ada yang lewat Mandiri Sekuritas misalnya. Misalnya kita ingin membeli saham Unilever ke IDX. Pengen membeli saham Unilever ke IDX, maka ketika saat itu kita membeli, maka akan di sini pula akan ada yang menawarkan, akan ada terjadi transaksi ibaratnya. Misalnya pihak ini dia sudah memiliki saham Unilever, lalu dia akan menjual sahamnya. Nah, yang dijual inilah yang akan kita dapatkan karena kita sedang ingin membeli saham Unilever, gitu. Jadi akan terjadi banyak sekali transaksi di sini. Akan ada yang menjual, ada yang membeli. Di sini misalnya dia sudah punya saham apa, lalu dia menjual. Di sini kita belum punya, kita membeli kayak gitu. Atau di sini punya saham apa menjual, atau di sini juga menjual dan membeli dan seterusnya. Intinya lewat perantara sekuritas ini, orang-orang ini dimanapun dia, di belahan dunia manapun, itu bisa saling bertransaksi saham melalui sekuritas. Dalam hal ini kalau IDX itu kan Bursa Efek Indonesia yang diperjualbelikan di Indonesia, maka lewat sekuritasnya adalah Mandiri Sekuritas, Mirai Asset, sama Indo Premier. Nah, secara garis besar untuk melakukan langkah berinvestasi di saham, itu yang pertama langkahnya adalah membuka akun, ya, membuka akun di sekuritas. Sebagaimana kita membuka akun rekening di bank lah, secara garis besarnya seperti itu. Tapi kalau di sekuritas sebetulnya kita bisa lakukan secara online, tidak harus datang ke Mirai, tidak harus datang ke Mandiri Sekuritas, nggak harus datang ke Indo Premier, bisa lewat online. Lalu menggunakan OLT platform. OLT ini online trading platform, ya. Jadi dia merupakan platform yang digunakan oleh masing-masing sekuritas. Platform ini macam-macam, banyak jenisnya. Nah, besok kita coba untuk menggunakan suatu platform yang gratisan untuk mengecek, untuk mencoba bagaimana untuk melihat data saham, menjual, membeli dan seterusnya. Lalu setelah kita membuka akun, yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan analisa fundamental. Nanti akan ada juga yang namanya analisa teknikal, ya. Akan ada analisa fundamental atau FA, lalu ada yang namanya analisa teknikal atau TA. Nah, dua analisa ini yang akan kita bahas secara mendetail. Nanti akan kita bahas juga besok, secara detail akan dijelaskan juga. Lalu setelah kita melakukan analisa fundamental, yang dilakukan adalah memantau perkembangan melalui chart byte, ya. Bisa melalui chart, intinya kita memantau ini perkembangannya bagaimana, satu minggu ini naik atau turun dan seterusnya. Setelah kita pantau, baru kita lakukan jual ataupun beli. Oh, ini kok harganya sedang naik, ya udah saya jual. Oh, ini kok harganya sedang turun, baru mau naik, nah saya beli, misalnya kayak gitu. Karena teori dasarnya memang seperti itu saham itu. Ketika harganya sedang turun, maka kita membeli. Karena ketika turun, maka kecenderungannya dia akan naik. Ketika harga naik, kita menjual. Karena kecenderungannya ketika harga sedang naiknya dia akan turun. Walaupun analisanya nggak semudah itu, akan ada banyak sekali hal yang harus dipelajari. Dan untuk perkuliahan ini juga tidak akan saya bahas detail banget mengenai itu, karena itu teorinya sangat
banyak dalam trading, Anda bisa pelajari sendiri. Saya hanya akan membuka wacana di awal karena ini memang hanya untuk wacana saja, ini secara pengantar. Besok pun akan saya jelaskan mengenai teorinya secara mendasar saja bagaimana cara membuka investasi saham. Nah, sekarang ada beberapa sektor di dalam investasi saham pun ini nanti akan jadi pertimbangan. Kita tahu saat ini ekonomi kita sedang diguncang pandemi COVID ini sangat berpengaruh. Artinya sektor saham saat ini sedang mengalami ketidaktentuan. Nyaris semua sentimen investor itu sedang turun karena adanya pandemi ini. Artinya saat ini sedang ramai-ramainya orang atau investor sedang menarik investasinya dari saham-saham di Indonesia karena ada kecenderungan, ada sentimen dari para investor sepertinya kok ekonomi Indonesia sedang anjlok-anjloknya, maka mereka tidak percaya akan terjadi kenaikan harga saham sehingga kebanyakan mereka sedang mencairkan saham mereka. Jadi menarik investasi dari sahamnya. Jadi ini beberapa penjelasan yang akan bisa jadi pertimbangan sektor-sektor saham apa saja sih nanti yang akan mengalami gulung tikar lah ibaratnya, dan mana yang akan mengalami kenaikan. Ini yang akan mengalami potential losses ya. Potential loser artinya industri atau sektor yang akan mengalami kegagalan, yang akan mengalami turun drastis karena pandemi ini apa saja nanti, karena COVID ini apa aja. Yang pertama jelas di sini ada sektor pariwisata, tourism ya. Tourism pariwisata jelas karena nggak mungkin setiap ketika pandemi kok ada pariwisata. Lalu transportasi, lalu ada otomotif, lalu ada konstruksi ya, infrastruktur dan lain sebagainya. Lalu ada manufacturing, lalu ada dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca sendiri. Ini masih dalam level-level yang cukup berbahaya sampai sini, sampai ke level minyak ya, minyak bumi dan gas ini akan terancam akibat pandemi. Nah, mulai di sini ini mulai akan berkembang di sini agriculture, pertanian, lalu e-commerce ya, karena kita tahu ketika pandemi ini lewat e-commerce ini yang salah satu mata kuliah kita juga nanti ini akan mengalami perkembangan. Jadi sektor bisnis online ini akan mengalami perkembangan. Jadi kalau Anda kok punya saham dari aset-aset perusahaan yang bergerak di bidang bisnis online, kemungkinan sahamnya justru akan naik. Lalu ICT, teknologi informasi ya. Lalu ada lagi sektor personal and health ya. Jadi hand sanitizer, produk masker ya, food juga akan ada. Walaupun food ini karena yang namanya makanan tetap pasti naik. Nggak mungkin kok makanan kok turun, itu nggak mungkin karena ini kebutuhan yang primer. Lalu medical ya, medical supply atau obat-obatan. Nah, ini sektor-sektor yang akan mengalami kenaikan harga saham. Sebagaimana kemarin ketika dikatakan Amerika telah menemukan suatu obat, bukan vaksin tapi obat untuk mengurangi efek dari COVID-19 misalnya. Nah, ini saham dari perusahaan yang menerbitkan obat tadi ini naik grafiknya. Kenapa? Karena dia sedang berhasil memproduksi suatu obat kayak gitu. Nah, nanti tapi sebaliknya perusahaan-perusahaan yang sedang mengelola di sini, yang sedang berada di sektor pariwisata, sektor otomotif, Honda, Yamaha dan lain sebagainya, itu kemungkinan sahamnya akan turun drastis. Kenapa? Karena akan ada sentimen di investor. Ini kok kayaknya perusahaan-perusahaan ini kok pasti jatuh. Kenapa jatuh? Ya gimana nggak jatuh? Wong sekarang aja kendaraan sedang dibatasi dan seterusnya. Maka sedang terjadi sentimen negatif. Di sini terjadi sentimen negatif, di sini terjadi sentimen positif. Ya, itu untuk sektor sahamnya. Lalu naik turunnya suatu saham itu dipengaruhi oleh apa? Penjelasan di sini cukup penting karena disinilah sebetulnya letak dari pembahasan kita selanjutnya nanti. Jadi naik turunnya suatu harga saham itu dipengaruhi oleh banyak hal. Cuman secara umum itu dipengaruhi oleh dua hal.
Yang pertama itu adalah nilai intrinsik dari surat berharganya itu sendiri. Yang kedua adalah mekanisme pasar atau bahasa ekonominya permintaan dan penawaran. Jadi kita harus tahu perusahaan kecil pasti harga sahamnya murah. Misalnya ada yang harganya Rp800, ada yang harganya mungkin Rp300 satu lembarnya, atau 1.000 atau 2.000 itu masih termasuk murah. Tapi untuk perusahaan yang besar itu harganya bahkan sudah ada yang sampai 80.000 per lembar, ada yang 100.000, ada yang 150.000 bahkan mungkin ya. Karena perusahaannya udah besar. Intinya apa? Kalau perusahaannya itu besar, maka harganya mahal. Mudahnya gini, kalau kita beli makanan, makanannya kok porsinya besar, ya jelas harganya mahal. Atau makanannya berkualitas, ya harganya mahal. Makanannya dikit, ya harganya murah. Makanannya nggak berkualitas, ya harganya murah. Itu namanya nilai intrinsik. Jadi harga suatu saham itu berbanding lurus dengan perusahaannya. Karena saham kan dia adalah surat yang menyatakan kepemilikan suatu perusahaan. Artinya semakin bagus suatu perusahaan, maka semakin mahal harganya. Itulah yang dimaksud dengan nilai intrinsik, kinerjanya. Jadi semakin perusahaan itu kok kinerjanya semakin baik, maka harganya akan cenderung untuk naik. Ada sebuah argumen yang menyatakan, yang ini saya kira cukup penting untuk kita pelajari. Kalau ada orang yang bertanya gini, apakah di Indonesia itu masih bagus untuk iklim berinvestasi saham? Jawabannya adalah, kira-kira negara Indonesia itu negara yang masih berkembang atau sudah mandek? Artinya bahkan atau negaranya sedang dalam kondisi yang krisis. Kalau negaranya dalam kondisi berkembang, artinya perusahaan-perusahaan di dalamnya sedang dalam kondisi yang berkembang pula. Artinya kalau negaranya berkembang, perusahaannya berkembang, kita memiliki saham dari suatu perusahaan yang sedang berkembang, otomatis kita memiliki prospek yang bagus di dalam investasi saham. Karena tahun depan nilainya akan naik. Tahun depan harganya akan naik. Dividennya pun akan lancar. Bagi hasilnya juga akan bagus. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai intrinsik. Dipengaruhi atau ditentukan oleh kinerja dari perusahaannya. Yang kedua adalah dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Nah, di sini yang agak krusial, yang agak aneh ya. Makanya kadang seseorang ketika investasi saham itu banyak yang mengatakan bukan investasi, tapi bermain saham. Kenapa bermain saham? Karena seakan-akan seorang investor itu nggak peduli dia perusahaannya kecil atau besar. Yang penting ini tentang sentimen pasar aja. Lagi banyak yang pengen beli atau enggak? Lagi banyak yang pengen jual atau enggak? Kalau banyak yang pengen jual artinya harganya pasti turun. Kalau banyak yang pengen beli artinya harganya pasti naik. Nah itu. Maka di sini ada memang di sini banyak sekali spekulasi di sini. Saya bisa katakan kalau yang berdasarkan nilai intrinsik ini konsepnya itu masih sangat syariah sekali. Kenapa? Karena ini masih bagi hasil. Masih berdasarkan bagi hasilnya, masih berdasarkan perusahaannya. Tapi kalau di sini enggak. Keuntungan dari investasi saham itu bukan dari nilai perusahaannya, tapi dari seberapa besar demand dan supply-nya. Dari seberapa besar permintaan dan penawarannya. Disinilah kadang yang dikatakan saham itu banyak sekali main-mainnya, banyak sekali spekulasinya. Bahkan bisa dikatakan saham itu kok kayak judi ya di sini. Di dalam ranah yang ketiga ini, dalam ranah yang kedua ini, yaitu dalam ranah mekanisme pasar. Karena mekanisme pasar itu terjadi dalam hitungan detik bahkan. Detik ini permintaan bisa turun, tiba-tiba detik selanjutnya permintaan bisa naik. Jadi kalau Anda trading di saham, boleh jadi dalam waktu 1 menit Anda kehilangan uang berjuta-juta, ratusan juta, itu bisa aja. Kenapa? Karena mekanisme pasar itu seperti perjudian memang dalam saham. Oke, kita lanjutkan. Lalu kita yang analisa sahamnya. Dari yang tadi kan
harga saham itu dipengaruhi oleh nilai intrinsik sama mekanisme pasar penawaran dan permintaan. Itu nanti akan memunculkan analisa. Berarti untuk jual beli kita membutuhkan analisa. Ya jelas. Ada dua analisa utama, yaitu analisa fundamental, lalu ada analisa teknikal. Lalu ada satu lagi analisa yang disebut hibrid yang merupakan gabungan antara FA dan TA. Fundamental analysis sama technical analysis. Kalau digabung namanya analisa hibrid. Tapi pada dasarnya kalau seseorang ingin berinvestasi atau bermain saham, analisa dua-duanya harus dipakai. Walaupun kecenderungannya salah satu saja, tetapi yang kedua itu hanya sebagai sampingan. Tapi pada dasarnya kedua-duanya pasti dipakai. Sekarang yang pertama, FA, fundamental analysis itu apa? Fundamental analysis itu pada dasarnya ya, secara garis besar gini. Orang yang melakukan analisa fundamental itu menganalisa laporan keuangannya. Menganalisa perusahaannya itu kayak gimana? Contoh besar gini. Saya ingin melakukan analisa fundamental ke perusahaan gudang garam. Maka yang akan saya lihat itu bukan permintaan pasarnya. Bukan kok ini itu pasar pengen beli enggak, ini pengen jual enggak gitu, bukan gitu. Tapi yang akan saya lihat dari analisa fundamental itu adalah perusahaannya. Ini gudang garam laporan keuangannya gimana? Modalnya besar enggak? Keuntungan marginnya berapa? Lalu dana yang yang liquid atau yang bisa dicairkan di gudang garam besar atau tidak, kinerja perusahaannya trennya naik atau turun, dalam 1 bulan terakhir naik atau turun. Nah itu namanya menganalisa suatu perusahaan dari sisi fundamental, karena menganalisa sahamnya bukan dari pasar, tapi menganalisanya itu dari perusahaannya langsung. Itu namanya analisa fundamental. Yang kedua adalah analisa teknikal atau FA. Nah ini kebalikan dari analisa fundamental, karena dia tidak mempedulikan, seakan-akan dia tidak mempedulikan itu perusahaannya berkembang atau tidak, besar atau tidak, modalnya besar atau tidak, nggak peduli soal itu. Yang dipedulikan adalah ini sentimen investornya gimana, permintaannya besar nggak, penawarannya besar nggak. Karena penawaran dan permintaan inilah yang akan mempengaruhi harga sahamnya. Jadi mudahnya gini, kalau di fundamental analysis itu adalah analisa yang menganalisa nilai saham dari nilai intrinsiknya, kalau analisa fundamental menganalisa harga saham dari mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Dan FA maupun TA itu nanti akan digunakan secara berbeda di dalam penggunaannya. Karena ketika bermain saham itu akan ada beberapa pembagian. Kita coba lihat bagian yang pertama. Bagian yang pertama ada yang disebut sebagai short term. Short itu pendek. Short term ini bahasanya kita itu trading. Trader nama orangnya. Jadi short term atau trading itu terbagi menjadi scalper sama swing atau swinger. Ada scalper sama swinger. Intraday, jadi hitungannya itu dalam hari bahkan. Jadi yang namanya scalper boleh jadi dia membeli saham pagi hari, menjual saham siang hari, lalu selesai ditutup gitu. Lalu dia sudah dapat keuntungan. Itu namanya scalper. Karena hitungannya hari. Ada swinger yang hitungannya itu sampai 3-10 hari. Beli hari Senin, jual di hari Rabu gitu. Itu namanya main saham dalam hitungan hari. Kalau di sini keuntungannya adalah lincah, cepat kan, dapat keuntungannya cepat, nggak harus nunggu tahunan, sedikit saja. Lalu potensi profitnya juga relatif kecil, tapi ya di sini kecil tapi terus menerus ibaratnya gitu. Misalnya kalau jadi scalper kan 1 hari, misalnya 1 hari untung tapi kecil untungnya, tapi kan 1 hari dapat untung. Artinya misalnya 1 bulan berarti bisa jadi dia melakukan 20 kali keuntungan gitu. Lalu bisa cepat exit,
bisa cepat menutup harganya karena kerasnya. Lalu profitnya itu bisa didapat setiap bulan. Itu kalau untuk short term, karena kalau short term itu keuntungan tiap bulan. Kalau orang yang investasi, keuntungannya itu bisa nunggu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Lalu nilai negatifnya itu ketika dia mengharuskan trading untuk standby di depan komputer. Jadi bagi orang yang pengen trading saham dalam jangka pendek, dia harus standby di depan komputer. Karena saham ini nggak bisa diotomatisasi. Bisa sih, tapi nggak bisa otomatis banget. Artinya nggak bisa pakai alat yang benar-benar otomatis. Artinya dia harus sering standby di komputer, sering ngecek HP, sering ngecek smartphone. Ya. Lalu analisanya dia menggunakan analisa technical atau TA. Jadi kita sudah bahas analisa technical adalah analisa yang menggunakan mekanisme pasar. Disinilah kita bisa katakan orang yang main saham dalam jangka pendek itu seperti halnya dia berjudi. Kenapa seperti berjudi? Karena memang spekulasinya sangat tinggi. Karena dia hanya menggantungkan harga saham dari permintaan dan penawaran. Jadi seakan-akan tidak mempedulikan ini perusahaan apa. Yang penting permintaannya tinggi atau enggak, penawarannya tinggi enggak. Ini nanti terjadi mekanisme pasar. Jadi seakan-akan spekulatif, memang semacam bertaruh di sini ya. Karena yang dilakukan adalah analisa teknik. Lalu yang kedua adalah medium term sampai long term. Ini yang disebut sebagai investasi saham. Di investasi saham ini ada yang semi long 3 sampai 12 bulan, artinya masih di bawah 1 tahun. Ada yang long term di atas 1 tahun, bahkan di atas 5 tahun. Long term itu kadangnya ini yang disebut juga sebagai investasi saham. Kalau di sini ini disebut sebagai trading saham, main saham. Kalau di sini ini disebut sebagai investasi saham. Kalau investasi saham itu keuntungannya apa? Potensi profitnya itu cukup lebih besar, jelas karena tahunan mainnya. Artinya memang tinggi. Tapi harus menunggu dalam waktu yang lama. Tidak perlu standby di depan komputer. Ngeceknya 3 bulan sekali bisa kalau di sini. Lalu ketidakuntungannya tidak lincah. Tidak lincah artinya ya harus nunggu lama banget ya. Lalu market jatuh itu biasa telat exit ya. Jadi ketidakuntungannya adalah ketika market jatuh karena ini nggak ngecek tiap hari, ini bisa telat nanti. Ya seperti kemarin Covid aja ya. Tiba-tiba market jatuh, pasarnya jatuh, perusahaan-perusahaan nyaris kena imbasnya semua, tidak sempat untuk tutup, tidak sempat untuk exit gitu kan. Akhirnya sahamnya sudah terlanjur jatuh, nggak sempat untuk menjual, nggak sempat untuk exit, sehingga dia harus menanggung kerugian yang cukup besar. Karena tadi tidak terbiasa untuk ngecek dalam waktu yang relatif sering, karena memang yang namanya investasi saham ngeceknya biasanya 3 bulan sekali. Analisa yang digunakan adalah analisa fundamental, yang utamanya ya itu fundamental, karena ketika seorang pengen investasi saham dalam jangka waktu yang lama, maka yang harus diperhatikan adalah perusahaannya ini bagaimana, maju enggak perusahaannya ini, kinerjanya bagaimana, modalnya besar enggak, dan seterusnya. Itu kalau mau investasi. Bisa saya gambarkan, yang kiri ini adalah trading, yang kanan ini adalah investasi. Yang kiri ini spekulatif, yang kanan ini bagi hasil. Bahkan bisa dikatakan gini, yang kiri ini agak berjudi karena spekulasi, yang kanan ini investasi, menanam modal, nanti ya intinya nilai-nilai spekulasinya sangat minim sekali. Nah, jadi secara garis besar ketika kita berbicara mengenai pembagian jenis dari jangka waktu, ada yang disebut trading. Trading itu ada yang day trading atau scalper tadi, ada swinger, lalu ada position trading ya. Lalu ada investasi, itu ada yang mid term, ada yang long term, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang. Jangka yang sangat panjang itu ada yang bahkan lebih dari 5 tahun. Lalu selanjutnya ya. Jadi trading dan investasi kalau kita pengen lihat dari sahamnya sendiri, trading itu sebetulnya bukan hanya saham, tapi juga ada forex, ada cryptocurrency, lalu juga ada trading saham.
Kalau investasi itu juga bukan hanya investasi saham, karena bisa deposito, bisa emas, bisa properti, bisa reksadana, bisa obligasi Republik Indonesia, dan juga bisa nabung saham. Jadi nggak harus pakai saham kalau pengen trading maupun investasi. Tapi kita bisa katakan saham merupakan cara untuk orang melakukan trading maupun investasi. Lalu ada yang disebut sebagai IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Ini secara garis besar nanti kita akan detailnya indeks saham itu kita bahas besok. Tapi yang paling jelas adalah kalau kita berbicara IHSG itu merupakan indeks harga saham dari semua yang ada di IDX. Di Bursa Efek Indonesia itu kan ada ratusan saham. Ada saham yang sedang naik, saham harganya 1.000, saham harganya 2.000, saham harganya 80.000, saham A naik, saham B turun, dan seterusnya. Tetapi kan kalau seseorang ingin memantau kondisi nasional, itu kan harus lihat semuanya. Maka ada yang namanya indeks saham gabungan. Indeks harga saham gabungan ini adalah untuk memantau kira-kira perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu kondisinya sedang naik atau sedang turun, lalu harganya berapa. Di tahun 2019 itu harga sahamnya ada di angka 5.000 sekian, 5.600. Itu merupakan harga gabungan dari seluruh saham yang terdaftar di Bursa Efek. Karena di Bursa Efek itu ada yang harganya 800, 1.000, 2.000, 40.000, 80.000. Itu kalau digabung dipukul rata itu harganya nanti di angka 5.000 sampai 6.000. Nah itu harganya naik turun, dan IHSG ini digunakan untuk memantau pergerakan saham nasional, ibaratnya gitu. Jadi kalau kita ingin tahu ini secara nasional perusahaan-perusahaan di Indonesia ini sedang melemah atau menurun, sentimen masyarakat terhadap saham nasional sedang baik atau buruk, itu kita bisa lihat di indeks harga saham gabungan. Kalau kok IHSG-nya itu naik, berarti itu indikator bahwasannya perusahaan-perusahaan nasional di Indonesia itu sedang naik, sedang bagus, sedang mengalami perkembangan, permintaannya juga naik gitu, penawarannya turun gitu. Karena ketika penawaran turun artinya permintaan sedang naik. Kalau permintaan sedang naik berarti investor itu sedang memiliki kecenderungan, oh harganya ini bagus, oh ini perusahaan di Indonesia sedang bagus kan gitu nanti. Nah ini perbandingan antara saham, IHSG dan juga investasi yang lain. Untuk yang merah ini adalah inflasi. Kita sudah paham teori inflasi ya. Di teori ekonomi makro maupun teori investasi kita tahu bahwasannya uang hari ini tidak sama dengan uang di masa yang akan datang. Uang hari ini lebih berharga daripada uang di masa yang akan datang. Ajine duit ibaratnya itu akan turun, gampangannya kalau kita gitu. 100.000 hari ini itu nilainya akan lebih kecil, lebih besar daripada 100.000 yang akan datang. 100.000 yang di masa yang akan datang itu nilainya lebih murah daripada 100.000 hari ini. Itu yang dikatakan oleh inflasi. Dan itu inflasi itu terjadinya itu sekitar 6-7% setiap tahun. Artinya 100.000 di tahun ini nilainya nyaris sama dengan 106.000 atau 107.000 di masa yang akan datang. Artinya kalau seseorang kok nabung duit di dompet tidak di mana-mana, itu sebetulnya rugi. Karena kalau dia nabung di dompet 100.000 di tahun depan itu sudah turun nilainya. Maka seseorang itu harus cari cara agar uangnya itu nggak turun nilainya. Salah satu caranya dengan menggunakan deposito. Jadi kalau orang mendepositokan uangnya 100.000 hari ini, di tahun depan uangnya sudah naik menjadi 107.000 atau 108.000, sehingga dia sudah bisa untuk menangkal inflasi. Walaupun ini keuntungannya berarti sangat kecil sekali, berarti keuntungannya hanya sekitar 1% dari inflasi. Belum lagi kalau ternyata inflasinya naik lagi, boleh jadi orang yang deposito akan rugi. Kenapa? Karena ternyata walaupun uangnya naik tapi
dia tidak mampu untuk mengimbangi inflasi. Lalu ada yang disebut sebagai obligasi. Obligasi kecenderungannya dibandingkan dengan inflasi itu lebih tinggi. Artinya dia memiliki kecenderungan keuntungan sekitar 3% di atas inflasi. Jadi obligasi lebih baik daripada deposito. Walaupun obligasi itu juga memiliki resiko, walaupun resikonya cukup kecil. Kalau deposito nyaris nggak ada resiko. Lalu IHSG, kalau IHSG berarti sudah masuk saham. Itu nilai kenaikannya sekitar 20-25%. Jadi secara garis besar perusahaan-perusahaan nasional di Indonesia itu kalau dipukul rata itu mengalami perkembangan setiap tahun itu sekitar 20-25% dari harga sahamnya. Lalu reksadana. Nah, reksadana itu nilainya lebih tinggi dari obligasi, lebih tinggi dari IHSG. Kita sudah membahas reksadana ya waktu investasi syariah. Intinya kita memasrahkan kepada manajer investasi gitu. Kalau kita pasrahkan kepada manajer investasi itu nanti kita keuntungannya ada di angka 25-30. Kebanyakan ada di sini. Nah, kalau kita investasi saham gimana? Investasi saham itu keuntungannya ada di angka 30-35. Jadi tadi yang investasi saham yang sekitar 1 tahun sampai 5 tahun bahkan 10 tahun misalnya, itu kita bisa memperoleh keuntungan dari investasi saham di angka 30-35. Sangat besar sebetulnya. Lalu kalau kita trading, nah ini yang tadi yang jangka rendah tadi, yang harian, mingguan, maksimal ya bulanan lah. Itu keuntungannya bisa sampai 40-50%. Walaupun di sini itu nyaris spekulasinya tinggi banget, judinya tinggi banget. Dan semakin tinggi margin, semakin tinggi keuntungan setiap tahunnya, resikonya pun semakin besar. Di sini resiko kegagalannya sangat besar sekali. Makanya kalau kita ingin berbicara saham, yang paling aman itu jangan main trading, tapi mainlah di investasi karena keuntungannya cukup tinggi dan bisa jadi nilai spekulasinya juga rendah. Walaupun dari sisi hukum ini juga masih perdebatan, kira-kira dari dua ini sesuai syariah enggak, itu juga masih terjadi pertentangan ya. Oke. Ini yang terakhir, ini tugas 4, nanti silahkan kerjakan seperti biasa, di-upload di Dropbox. Ini saya berikan keterangan dulu. Untuk tugasnya ini nomor 1 dan 2 untuk mengerjakannya. Ini saya kasih note. Nomor 1 dan 2 cari datanya di idx.co.id. Ya. Jadi untuk mengerjakan soal nomor 2 kunjungi website idx.co.id untuk menjawab berapakah jumlah sektor yang ada di Bursa Saham Indonesia, Bursa Efek Indonesia. Lalu berapa jumlah saham yang saat ini terdaftar di IDX. Sambil nanti disebutkan sektornya itu ada apa sih di IDX itu. Nah, untuk menjawab itu nanti saya berikan langkahnya di idx.co.id. Nanti buka menu, lalu buka data pasar, lalu buka daftar saham, lalu buka data saham ya. Itu langkah-langkah untuk mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 dan 4 ini hanya analisa Anda secara syariah dan juga analisa Anda secara individu. Jadi silahkan dijawab nomor 3 dan 4. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi Anda kalau menyimak dari awal mengenai fundamental analisis, technical analysis, harusnya nomor 3 dan 4 ini Anda sudah bisa menjawab. Trading, investasi, dari kata kunci itu nanti gunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Ini nanti PowerPoint-nya saya taruh di Dropbox juga. Jadi silahkan Anda download dan juga silahkan kerjakan nanti di ini saya kasih keterangan, kumpulkan di Dropbox,
di folder pengumpulan tugas 4. Oke, silahkan kerjakan. Kita bertemu lagi nanti di pertemuan yang selanjutnya di PII untuk materi langkah-langkah berinvestasi saham. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.